مرحبا أهلا النوادي. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصول وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي شرف الأولياء بتاج العزة والصفاء وجل لهم بأنوار قدسه والبهاء. تعالى الله ذو الجلال والآلاء، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف الأصفياء سيدنا محمد وآله نعم الأوصياء وأصحابه الحائزين بالتشييد الدين والإعلاء، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم ينشر فيه اللواء. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muhajirin Ami Alwi Albar dan seluruh para imam masjid, Al-Ustadz Irsyad, Al-Ustadz Hasan, matta Allah subhanahu wa ta'ala fi tuli hayatihi wa umrih wa atala umrahu fil afiyah wa ta'ah wal istiqamah fil khair wal hasanah wa jami'ul hadirin ghafarallahu lana amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan bahasan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah al-Yamani. Pertemuan lalu kita telah membahas para ruwat, biografi singkat dari para periwayat hadis yang bersambung sanadnya kepada Huzaifah al-Yamani. Pertemuan kali ini kita akan langsung mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadis ini kalau kita ingin membaca, ada di dalam hadis Sahihu Muslim di bab imarah, hadis ke 1847. Huzaifah al-Yamani beliau mengatakan,
kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil khair. Kana Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, beliau mengartikan kana di dalam periwayatan hadis, makna yang digunakan adalah al-aghlabiyah, biasanya. Kana juga bisa berarti mengabarkan tentang kejadian yang sudah terjadi. Biasanya diceritakan peristiwa yang sudah terjadi pakai kata kana, adalah dahulu. Nah, itu kana itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, dahulu pernah terjadi peristiwa kadza wa kadza wa kadza. Itu menggunakan kana. Peristiwa yang terjadi di masa lampau. Bisa diartikan juga aglabiyah, umumnya. Maka riwayat ini Hudzaifah Al-Yamani menyatakan kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Umumnya orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Itu umumnya. Para sahabat dan orang-orang terdekat Nabi, kebanyakan dari mereka ketika bertanya kepada Rasul, mereka bertanya tentang kebaikan. Misalnya, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan jika aku lakukan Allah cinta kepadaku dan manusia cinta kepadaku. Itu kan pertanyaan ingin bertanya suatu kebaikan. Nabi merespon, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap dunia, pasti Allah cinta kepadamu. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, pasti manusia cinta kepadamu. Hadis lainnya ada yang bertanya, ya Rasulullah ayyul kasbi atyab. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usaha yang paling baik itu apa? Qala Nabi, kullu amalir rajuli biyadihi. Setiap usaha seorang dari tangannya. Ada yang bertanya juga, ya Rasulullah, ayyul islami khairun. Amalan terbaik di dalam agama Islam itu apa? Nabi menjawab, at'imut ta'am, wafsaus salam, wasilul arham, wasallu billail wa nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Kau berikan makan, sebarkan salam, menyambung silaturahmi, ya, sambunglah silaturahmi, dan sholat di malam hari di saat manusia tidur. Jadi ini contoh bahwa orang-orang biasa bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Dan masih banyak hadis-hadis lainnya yang menceritakan tentang pertanyaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Berbeda dengan Hudzaifah Al-Yamani. Beliau bertanya kebanyakan tentang keburukan, bukan tentang kebaikan. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau menyatakan kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Biasanya orang-orang mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dan saya bertanya kepada Rasul bukan tentang kebaikan, tapi tentang syarr, keburukan. Makhafatan an yudrikani, karena saya takut keburukan tersebut menimpa diriku, atau saya khawatir perbuatan buruk itu saya lakukan, maka saya bertanya tentang keburukan. Dari hadis ini boleh kita bertanya tentang hal-hal yang buruk dalam konteks perbuatan-perbuatan yang mendatangkan perbuatan dosa, sehingga kita bisa menghindar dari perbuatan tersebut.
Fakultu ya Rasulullah, Huzaifah bertanya, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair. Wahai Rasulullah, dahulu kami di masa jahiliyah dan di masa penuh dengan keburukan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada kami kebaikan, yaitu kebaikan agama Islam. Sebelum Islam mereka hidup di dalam kebodohan, mereka hidup di dalam keburukan. Itu maksud dari ucapannya Huzaifah al-Yamani. Tapi setelah Islam datang, maka Islam membawa kebaikan. Kami pun mendapatkan kebaikan tersebut. Fahal ba'da hadzal khairi syarrun? Apakah setelah kebaikan ini akan muncul keburukan? Makna yang kedua, apakah di masa hidupnya engkau, itu diartikan kebaikan. Orang yang hidup beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah mereka, itu satu kebaikan yang paling besar. Sehingga Nabi katakan khairu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Masa terbaik masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Apakah kebaikan ini tetap eksis ataukah akan muncul setelah kebaikan ini muncul keburukan? Qala na'am, kata Nabi, iya. Artinya ada muncul keburukan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ba'da dzalika asyarr min khairin? Apakah setelah keburukan itu muncul kebaikan? Qala na'am, kata Nabi, iya, akan muncul kebaikan. Jadi di masa Nabi Muhammad kebaikan. Nabi Muhammad hidup, di masa itu kebaikan. Setelah Nabi Muhammad wafat muncul keburukan. Setelah keburukan itu akan muncul lagi kebaikan. Wa fihi dakhanun. Namun di masa kebaikan tersebut ada kabut, dakhan. Kabut maknanya tidak sepenuhnya kebaikan ada, tapi juga ada syubhat. Kabut itu dianalogikan oleh Nabi adalah sesuatu yang syubhat, yang samar-samar. Qultu wa ma dakhanuhu. Saya bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksud dengan kabut tersebut? Nah, ini bertanya, kabut itu apa ya Rasulullah? Qala qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Yang dimaksud adalah kabut adalah sekelompok kaum dari golongan Islam. Mereka melakukan sunnah tapi bukan dari sunnahku. Mereka mengambil petunjuk tapi bukan dari petunjukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan kabut karena bungkusannya Islami, tapi prakteknya di situ tidak Islami, tidak sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Petunjuknya mereka seakan-akan mengajak kepada petunjuk, tapi petunjuk yang mereka bawa bukan dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan kabut. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Nabi mengatakan kepada Huzaifah, engkau mengenal mereka. Wa tunkiru, namun engkau mengingkari. Mengenal mereka tapi engkau ingkari. Maknanya sesama muslim. Sesama muslim. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Fakultu hal ba'da dzalikal khairi min syarrin. Maka saya berkata, apakah setelah kebaikan itu akan muncul keburukan? Qala na'am. Nabi mengatakan iya, akan muncul keburukan. Berarti ini sedang membahas al-khabarul mustaqbal. Al-khabaru
al-mustaqbal, informasi masa depan. Karena Nabi mengatakan dari rentetan siyaqul kalam, susunan kalimat tersebut itu menjelaskan masa setelah Nabi. Berarti masa depan. Karena nanti muncul pernyataan bahwa Nabi itu tidak tahu sama sekali akan masa depan. Ada pernyataan begitu dari orang Islam sendiri. Nabi tidak tahu tentang masa depan, yang tahu hanya Allah. Benar pernyataannya, bahwa semua ilmu dari Allah, tapi Allah berikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW mengetahui masa depan dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali hadis-hadis Nabi menyatakan sayati zamanun, sayati zamanun, sayati zamanun. Itu tidak terhitung jumlah hadis tersebut. Akan datang satu zaman, akan datang satu zaman. Itu menjelaskan apa? Masa depan. Masa akan datang satu zaman masa lalu? Berarti ada yang salah di dalam otaknya kalau mengatakan akan datang satu zaman, itu bukan masa depan, itu masa lalu. Ya, akan datang satu zaman itu artinya apa? Masa depan. Nabi tahu itu namanya ilmu nubuah, ilmu khusus, ilmu kenabian yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan samakan dengan ilmunya kita. Beda. Bahkan jangankan Nabi, untuk kalangan para aulia, para sahabat, beberapa di antara mereka punya firasat akan kejadian yang terjadi di masa depan. Dan itu nanti saya riwayatkan, di antaranya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah setelah kebaikan ini muncul satu keburukan? Kata Nabi, na'am, akan muncul apa? Du'atun 'alal abwabi jahannama. Du'atun 'ala abwabi jahannama. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Nabi katakan keburukan itu yang muncul adalah munculnya para dai-dai. Nah, munculnya para dai-dai, para penceramah yang mengajak orang-orang ke pintu-pintu neraka jahanam. Du'atun ala abwabi jahannam. Para dai-dai yang mengajak orang-orang ke pintu-pintu neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa orang yang menjawab ajakan mereka, maka mereka akan melempar orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Kita tidak boleh mengartikan seenaknya kita sendiri, nanti muncul tuduhan. Bukan begitu cara memahami hadis. Kita baca penjelasan ulama-ulama hadis. Apa sih maksud para dai yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahanam? Maka di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Syarh Muslim, dan juga Ibnu Hajar Asqalani di dalam penjelasan beliau di dalam kitab Fathul Bari, namun dalam hadis yang berbeda. Yang dimaksud dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam, qala al-ulama'u haula'i man kana minal umara'i yad'u ila bid'atin aw dalalin akhar kal khawarij wal qaramit wa ashabil mihnah. Beliau mengatakan yang dimaksud para dai-dai yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahanam, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada bid'ah. Mengajak kepada bid'ah. Jadi bid'ah itu ada bid'ah dari akidah. Bid'ah yang paling terbesar itu adalah bid'ah di dalam masalah akidah, masalah keimanan dan keyakinan kepada Allah. Di antaranya ada kelompok firqah di dalam Islam namanya Al-Mujassimah, Al-Mu'attilah, Al-Khawarij, Al-Qadiriyah, Al-Jabariyah, dan lain sebagainya. Kalau ingin tahu lebih spesifik,
baca kitab-kitab tentang ilmu teologi. Al-Mujassimah, Al-Musyabbihah, Al-Mu'attilah, Al-Qadiriyah, Al-Murjiyah, Al-Jabariyah. Al-Mujassimah, kelompok yang mengatasnamakan Islam, memiliki pemahaman Allah berfisik layaknya makhluk. Itu namanya Mujassimah. Al-Musyabbihah, mengsifati Allah dengan sifat makhluk. Beda. Al-Mujassimah memfisikkan Allah dengan fisik makhluk. Al-Musyabbihah mengsifati Allah dengan sifat makhluk. Al-Mu'attilah, ini juga menyimpang, menghilangkan semua sifat Allah. Jadi Allah tidak memiliki sifat. Al-Mujassimah, Al-Mujassimah sampai sekarang bibit-bibitnya masih ada. Masih ada. Bibit-bibitnya masih ada. Di antaranya berhubung dengan peristiwa Mi'raj. Ada satu hadis, dan hadis ini sudah diteliti oleh muhadditsun seperti Ibnu Furak dan Imam Subki. Hadis ini palsu. Al-Mawdu' wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal mawdu'u. Hadis yang dibuat-buat mengatasnamakan Nabi dinamakan dengan hadis palsu. Nabi ketika melihat Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak berdusta hati Nabi ketika Nabi melihat Allah. Sebagian ulama tafsir mengartikan melihat malaikat Jibril dengan wujud yang asli. Dalam kitab Bahjatul Mahafil diartikan juga melihat Allah ketika peristiwa Mi'raj. Nabi mengatakan setelah kembali dari Mi'raj, inni ra'aitu rabbi fi surati syabin amrat alaihi hullatun hamra. Saya melihat sang pencipta Allah di dalam wujud pemuda tampan yang tidak berkumis, tidak berjenggot, pemuda amrot, menggunakan pakaian berwarna merah. Ini bid'ah yang paling terbesar. Bid'ah yang paling terbesar. Karena masalah ini sudah bukan lagi halal haram, sudah bukan lagi makruh, tapi sudah konteksnya murtad, kafir, fasik, zindik. Bisa keluar dari Islam, bisa murtad, bisa kafir, bisa zindik. Apalagi ajak orang. Itu yang Nabi katakan tadi. Mereka ajak bukan ke surga, ajak ke pintu-pintu neraka Jahannam, yang mengatakan Nabi SAW dan yang menjelaskan Al-Imam Nawawi. Hadis palsu. Nah, bibit-bibit ini masih ada. Baik orangnya masih ada, kelompok tertentu masih ada yang mengajarkan paham semacam ini, dan di buku-buku tertentu juga masih tertulis riwayat-riwayat semacam ini. Nah, ini bid'ah yang paling terbesar karena menyangkut masalah prinsip, masalah akidah. Dinamakan dengan usuluddin. Apa arti usuluddin? Prinsip-prinsip agama Islam. Yang kedua, kalau tadi hadis palsu, yang kedua ini sebagian besar ulama menerima hadisnya, ada hadisnya, tidak palsu menurut sebagian besar ulama hadis. Kalau yang pertama tadi saya sebutkan hadis palsu, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua ini disebutkan di dalam hadis, khalaqallahu Adam min suratih. Khalaqallahu Adama min suratih. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dari bentuknya.
Allah menciptakan Nabi Adam dari bentuknya. Itu teks asli hadis, bentuknya. Kalau sekarang sudah ditambahkan, sudah dipastikan, yang tadinya hadis aslinya itu hanya menjelaskan bentuknya, sekarang sudah diganti min suratir rahman. Khalaqallahu Adama min suratir rahman. Allah menciptakan Nabi Adam dari bentuknya Allah yang Maha Pengasih. Apa artinya? Bahwa Nabi Adam itulah bentuk fisiknya Allah. Itu pemahaman yang menyimpang, dan ini adalah bid'ah terbesar. Bid'ah terbesar. Jadi bid'ah bukan hanya masalah ibadah, tapi bid'ah juga masalah akidah. Dan justru masalah akidah inilah yang paling berbahaya. Bagaimana tanggapan ulama tentang hadis ini? Para ulama yang menerima hadis ini sebagai hadis Nabi, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Apa tanggapan beliau? Nya di situ kembali kepada Adam, bukan kepada Allah. Allah menciptakan Nabi Adam dari bentuknya Nabi Adam. Ada tambahan hadis yang tingginya 60 zira fi riwayah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingginya 60 zira. Satu zira begini. Apa 60 apa 30? Terjadi keraguan di situ. Keraguan dari saya, bukan dari Ibnu Hajar. 60 atau 30. Tapi substansinya Ibnu Hajar mengatakan domirnya di situ, domir huwa di situ kembali kepada Adam. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam dari bentuknya Nabi Adam yang tingginya, panjangnya 60 zira. Jadi ada tambahan hadis. Al-Imam Suyuti juga tidak jauh berbeda dengan penjelasan tersebut. Saya baca di kitabnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor, beliau ketika menjelaskan hadis tersebut, Allah menciptakan Nabi Adam dari bentuknya, maknanya bahwa Nabi Adam memiliki sifat-sifat yang mewakili sifat-sifat Allah. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam dari bentuk sifat-sifatnya Allah. Tapi sifatnya Nabi Adam tidak sama dengan sifatnya Allah. Maknanya begini, Nabi Adam mendengar, Allah juga maha mendengar. As-Sami'u. Nabi Adam sebagai manusia bisa melihat. Allah Al-Basir, Allah maha melihat. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Tapi tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka coba ingin mensucikan Allah dari pemahaman yang sudah keliru. Jadi mereka memaksakan arti yang bertentangan. Allah menciptakan Nabi Adam dari bentuknya Allah, tapi bentuknya Adam tidak sama dengan bentuknya Allah. Begitu penjelasannya. Jadi bingung karena sudah memahaminya keliru. Inilah namanya bid'ah terbesar, bid'ah di dalam akidah. Seorang ulama di Jordan, Said Hasan bin Ali As-Saqqaf, beliau menukilkan satu riwayat yang menjelaskan makna hadis tersebut secara kontekstual, tidak hanya terbatas kepada teks. Dinyatakan bahwa ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan beberapa sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata laki-laki ini secara fisik memiliki kemiripan dengan Nabi Adam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Nabi
Nabi Adam. Di dalam peristiwa Mi'raj itu Nabi kan melihat Nabi Adam. Di langit ke-1 bertemu Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, Baitul Ma'mur setelahnya, Sidratul Muntaha, wa Mustawa ila akhir. Jadi pernah melihat Nabi Adam. Nah, Nabi sedang mengobrol dengan beberapa sahabat, ada seorang laki-laki lewat, secara postur fisiknya itu mirip dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi bersabda, khalaqallahu Adama min suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam dari bentuknya. Artinya sama dengan bentuknya. Nya itu kembali kepada manusia, seseorang yang lewat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bibit-bibit mujassimah ini merusak pemahaman sebagian kaum muslimin. Mereka tetap memaksakan bahwa nya di situ Allah. Allah menciptakan Nabi Adam dari bentuknya Allah. Nah, ini harus hati-hati memiliki keyakinan seperti ini. Nah, inilah bid'ah terbesar dalam masalah akidah. Adapun bid'ah yang kedua, bid'ah dalam masalah ibadah. Sudah ada hukum di situ. Misalnya Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi Muhammad. Saya mengatakan hukum Maulid Nabi adalah sunnah muakkadah misalnya. Nah, itu sebagian ulama mengatakan bid'ah. Kenapa? Karena saya menetapkan hukum. Yang berhak menetapkan hukum adalah Nabi Muhammad, namanya musyarri'. Tapi kan di dalam maulid itu ada perkara-perkara sunnah. Dalam maulid Nabi ada membaca Al-Quran, ada perintah dari Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ada doa di dalam maulid Nabi, ada membaca biografi kehidupan Nabi, ada pujian-pujian kepada Nabi. Semuanya itu pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dihimpun menjadi satu. Maka dibagi, ada ibadah yang sifatnya mahdho, ada gairu mahdho. Kalau yang sudah paten dan para fuqaha sudah menjelaskan tidak bisa dirubah lagi, maka itu tidak boleh. Itu namanya bid'ah. Tapi yang perlu saya sampaikan, kebanyakan orang fokus ke bid'ah ibadah. Ya, perkara Maulid Nabi, tahlilan. Ini kan ibaratnya dituduh sebagai bid'ah. Itu maksudnya bid'ah fil ibadah, bid'ah di dalam ibadah. Tahlilan, Maulid, nisfu Sya'ban, nanti sebentar juga bid'ah, nanti itu nisfu Sya'ban. Kemudian ada macam-macam, itu semuanya konteksnya ibadah. Tapi kebanyakan yang menuduh bid'ah ibadah, mereka melakukan bid'ah akidah yang lebih besar daripada bid'ah ibadah. Kalaupun itu benar-benar bid'ah ibadah, makanya para ulama mereka menjelaskan, oh, bid'ah yang dimaksud bid'ah ibadah segala sesuatu ma khalafal kitaba wa sunnah wa ijma', bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan kesepakatan para ulama, maka itulah yang disebut bid'ah. Tapi jika tidak bertentangan, maka tidak dinamakan bid'ah. Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah dibagi menjadi dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Izzuddin Abdissalam membagi 5, Imam Nawawi membagi 5, dan seterusnya. Faham ya? Jadi bid'ah yang terbesar itu akidah. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilah biistiqani. Awal yang wajib bagi orang Islam, dia harus belajar tentang akidah. Fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al ibadah wa dzalika ma'na syahagigatu ma'na syahadatain. Wahai segenap saudara-saudara kaum muslim, ketahuilah bahwa yang paling pokok dan paling asas di dalam agama Islam yaitu masalah tentang ketuhanan.
mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, baik sifat-sifatnya dan asma-asmanya. Karena itulah hakikat daripada penterjemahan makna dua kalimat syahadat. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Nah, sifat 20 yang diajarkan di dalam mazhab Asy'ari itu bukan membatasi sifatnya Allah. Sifatnya Allah tidak dibatasi hanya 20, tapi maksud dari para ulama Asy'ariyah bahwa cukuplah 20 sifat ini jika kita mengenal dengan baik sudah membawa kepada i'tiqad, keyakinan adanya Allah. Dan Allah pasti memiliki 20 sifat ini. Itu bukan dibatasi. Karena dituduh kaum Asy'ariyah itu menafikan sifat Allah. Sifat Allah yang banyak mereka hanya meyakini adanya 20. Nah, itu tuduhan yang tidak berlandaskan ilmu. Tidak menafikan, tapi 20 sifat ini sudah cukup mewakili. 20 sifat ini jika kita mengenal dengan baik, kita pelajari dengan baik, sudah menunjukkan adanya Allah. Dan Allah ketika ada pasti memiliki 20 sifat ini, begitu. Karena nanti kelompok yang menyimpang namanya Al-Mu'attilah, tujuannya mengkritisi Mujassimah dan Musyabbihah, tapi jadi bablas. Artinya apa? Dia ingin mensucikan Allah. Allah punya sifat, Musyabbihah menyatakan sifatnya Allah mirip dengan sifatnya makhluk. Maka kelompok yang berikut ini namanya Al-Mu'attilah. Allah tidak punya sifat. Allah tidak maha berfirman, Allah tidak maha mendengar, Allah tidak maha melihat, dan seterusnya. Ini juga Al-Mu'attilah ini juga sama dengan Mujassimah, tapi dari sisi yang berbeda. Tujuannya Al-Mu'attilah ini untuk mengkritisi Mujassimah dan Musyabbihah, tapi kebablasan. Ahlu sunnah, Asy'ariyah wal Maturidiyah berada di tengah. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat Islam wasata, di tengah, moderat. Khairul umur awsatuha, perkara yang paling terbaik yang moderat, yang di tengah. Itu yang dimaksud para dai-dai yang mengajak ke pintu-pintu jahanam. Ada kelompok juga namanya Al-Khawarij juga begitu. Ini kaum ekstremis. Jadi dosa yang dilakukan baik sifatnya kecil ataupun besar, tidak ada pembagian dosa bagi mereka. Semua dosa dilakukan kafir. Al-Khawarij namanya. Yang tidak sepaham dengan mereka sudah murtad dan mendapatkan pahala jika membunuh orang-orang tersebut. Salah satu korbannya adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Dibunuh oleh orang Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji. Karena tadi pemahaman teks terhadap Al-Quran. Al-Qurannya sahih, tapi pemahamannya yang batil. Pemahamannya yang batil. Kam min aibin qawlan sahiha wa afathu minal fahmi saqimi. Ada pepatah mengatakan, berapa banyak orang yang menyalahkan pendapat yang benar karena sebab pemahamannya yang keliru. Teksnya benar, Al-Qur'annya benar, hadis sahihnya benar, tapi pemahamannya keliru. Al-Qur'an dijamin tidak bisa dirubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah jamin dijaga. Tapi jaminan itu tidak berlaku bagi jaminan pemahaman orang terhadap Al-Quran. Nah, pemahamannya tidak ada jaminan. Al-Qurannya secara teks dijamin Allah jaga. Tapi pemahaman yang benar terhadap Al-Quran tidak ada jaminan dari Allah. Makanya muncul kelompok-kelompok seperti ini. Al-Khawarij. Al-Khawarij pakai Al-Quran. Mujassimah menggunakan Al-Quran. Jabariyah menggunakan Al-Quran. Referensi utama semua
Semua ini firqah-firqah al-mudillah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, semuanya referensi hukum mereka yang paling pertama adalah Al-Quran. Tapi jadi berbeda. Kenapa demikian? Jadi menyimpang karena pemahamannya keliru. Karena memahami Al-Quran tidak lewat guru-guru yang sanadnya bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masalahnya di situ. Al-Khawarij wal Qaramita washabil mihnah. Fakultu, kemudian Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana. Nah, ini Hudzaifah al-Yamani ingin lebih rinci lagi. Nabi menjelaskan kelompok ini bagaimana sih ciri-ciri mereka. Wahai Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami bagaimana karakteristik mereka, sifat-sifat mereka. Qala, Nabi bersabda, "Na'am, baik. Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah sekelompok kaum dari kulitnya kami. Dari kulitnya kami. Maknanya apa? Satu bangsa. Memang kalau kita telusuri firqah-firqah yang menyimpang ini memang tokoh-tokohnya kebanyakan dari bangsa Arab. Itu harus jujur karena Nabi katakan begitu. Tapi bangsa Arab ini kan banyak. Tidak boleh kita generalisir, meratakan semuanya sama. Itu di dalam kitab Al-Qawati' karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jika sampai membenci secara umum bangsa Arab secara keseluruhan, nah sekali lagi ya, membenci secara umum, secara general, keseluruhan, saya benci seluruh bangsa Arab. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitabnya Al-I'lam bi Qawati'il Islam, satu kitab yang membahas perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa yang bisa membuat orang Islam menjadi murtad. Itu kitab itu khusus. Beliau katakan apa? Kalau seperti ini dipastikan dia irtadda an dinihi. Dia keluar dari agama Islam. Kenapa bisa keluar? Karena di situ Nabi Muhammad juga orang mana? Kalau bangsa Arab dia benci secara keseluruhan, maka di situ termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad bangsa Arab. Nah, ini hati-hati. Zaman sekarang kebanyakan berbicara tanpa dasar ilmu, akhirnya mengajak orang jadi kurang ajar. Mengajak orang rame-rame jadi keluar dari Islam. Itu yang menyatakan adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan ini bukan ekstrim, bukan. Ini namanya hukum. Kalau ada di dalam kitab ulama yang mereka katakan terdengar seakan-akan ekstrim, itu bukan ekstrim. Karena mereka menyampaikan sesuai dengan ilmu. Faham ya? Nabi bilang itu, dari kulitnya kami, dan mereka berbicara dengan bahasa kami. Kalau mau tahu, baca itu firqah. Ini Jabariyah siapa yang buat pertama kali? Di situ ada muncul namanya. Jahmiyah siapa? Jaham. Mu'tazilah siapa? Wasil ibn Atha. Al-Khawarij siapa? Semuanya apa yang Nabi katakan benar-benar terjadi. Padahal belum terjadi di zaman Nabi. Nabi cerita akan datang. Bahkan di dalam satu riwayat Nabi katakan al-khawariju kilabun nar. Kelompok Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Dalam riwayat lain Nabi katakan al-qadiriyah majusu hadhil ummah. Kelompok Qadiriyah mereka adalah majusi di umat ini. Kalau Nabi masalah akidah tegas. Karena itu bid'ah terbesar. Makanya Nabi langsung menyebutkan seperti itu. Terlepas dari hadis ini apakah dia sahih, apakah hasan, apakah dhaif, terlepas dari perbedaan para ulama,
Tapi masalah akidah disepakati adalah satu masalah yang sangat prinsip di dalam agama Islam. Qultu ya Rasulullah fama tara in adrakani dzalika. Kemudian saya berkata, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika masa tersebut aku mengalaminya? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Nabi mengatakan, jika engkau dapati masa tersebut sudah muncul kelompok-kelompok yang membawa kepada kesesatan dan penyimpangan, atau kalian bingung, Nabi sudah mengajarkan. Pada saat itu, jika engkau ada di zaman tersebut, ikutilah kelompok mayoritas dari golongan kaum muslimin. Jamaah, kumpulan yang banyak. Dari siapa? Al-muslimin, dari orang-orang muslim. Wa imamahum, dan imam mereka, pemimpin mereka. Fakultu fa illam takun lahum jama'atun wala imamun. Kemudian Hudzaifah mengatakan, jika kelompok tersebut tidak ada dan pemimpin mereka tidak ada di zamanku, apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Artinya kelompok yang baik ini sudah tidak ada. Semuanya sudah mayoritas menyimpang misalnya. Fa'tazil tilkal firaq kullaha. Kata Nabi, kamu tinggalkan, asingkan dirimu dari kelompok-kelompok itu. Kelompok-kelompok itu. Firaq. Firaq bentuknya jamak, banyak. Kelompok-kelompok yang menyimpang ini kamu jauhi, kau tinggalkan. Kamu beruzlah. Walau anta abda ala asli sajaratin, walaupun kamu menggigit akar pohon, hatta yudrikakal maut, sehingga kematian menjemput dirimu. Wa anta ala dzalik, dan engkau tetap dalam keadaan seperti itu. Artinya tetap teguh di dalam uzlahnya. Dia tidak terombang-ambing, tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, Rasul mengatakan ini tentang kejadian yang akan terjadi di masa depan. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, beliau punya kitab biografi kehidupan Nabi Muhammad, As-Sirah An-Nabawiyah. Tapi kitab ini potongan dari kitab yang tebal, berjilid-jilid. Karya beliau berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di situ juga membahas As-Sirah Nabawiyah. Ulama berikutnya memisahkan itu. Tapi dia bagian dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Salah satu riwayat disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, ketika Nabi membagi-bagikan ghanimah harta rampasan perang, dibagi-bagikan di perang Hunain, Ghazwatul Hunain, setelah Fathul Makkah tahun 8 Hijriah. Setelahnya itu ada perang namanya Ghazwatul Hunain. Ketika Nabi sedang membagi-bagikan harta rampasan perang kepada para sahabat dan para keluarganya, tiba-tiba datang seorang menghadap di hadapan Nabi. Kemudian dia dengan ekspresi marah mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Engkau bagi harus adil wahai Muhammad. Begitu. Dia muslim. Fir riwayah mengatakan dia muslim. I'dil ya Muhammad, karena dia mengatakan bagi yang adil, artinya dia juga dapat. Sedangkan harta rampasan perang harus dibagikan kepada kaum muslimin terlebih dahulu. I'dil ya Muhammad, adillah wahai Muhammad. Itu secara makna ia menyatakan kalimat tersebut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan sahabat. Sebagian sahabat sudah emosi, sudah mengeluarkan pedang mereka mau membunuh orang itu. Tapi Nabi katakan biarkan, takut nanti terjadi fitnah. Muncul orang-orang munafik mengatakan Muhammad membunuh umatnya sendiri.
bisa terjadi fitnah. Maka Nabi katakan jangan, biarkan. Nabi marah. Waihak, itu kalimat yang keluar, celaka kamu. In lam a'dil man ya'dil. Kalau saya tidak berlaku adil, kira-kira siapa lagi yang adil? Maksudnya kalau Nabi Muhammad tidak adil, terus siapa lagi yang lebih adil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah manusia yang paling adil. Maka orang ini langsung pergi meninggalkan Nabi Muhammad. Dia meninggalkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari turunannya dia nanti akan muncul kelompok-kelompok yang mereka membaca Al-Quran hanya lewat tenggorokan, tidak sampai ke hati mereka. Mereka usia masih muda, bodoh, sufaha, tapi merasa paling pintar. Yamruquna minad din, dan mereka keluar dari agama Islam seperti panah ini dia keluar dari busurnya. Berarti ada masalah genetika juga. Kelompok-kelompok Khawarij ini kebanyakan genetika itu bersambung kepada orang tersebut. Dia punya turunan-turunan. Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau juga pernah meriwayatkan Nabi sedang duduk di masjid beliau bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar, bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada seorang pemuda atau seseorang datang masuk ke masjid Nabi, dia sholat. Nabi katakan kepada 3 orang sahabat mulia tersebut, siapa di antara kalian yang berani membunuh orang tersebut? Bisa bayangkan, ini orang masuk ke masjid Nabi, sholat, kemudian Nabi katakan kepada 3 sahabat mulia ini, siapa di antara kalian yang berani membunuh orang tersebut? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Diambil itu pedang, ternyata orang ini sedang sholat dalam posisi sujud. Sayyidina Abu Bakar tidak berani, karena ini orang lagi sholat. Kembali, tidak jadi membunuh orang tersebut. Ia melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya tidak berani membunuhnya, dia sedang sholat, dia muslim, dia sedang sujud. Kemudian Nabi mengatakan, siapa lagi di antara kalian berdua yang berani membunuhnya? Sayyidina Umar mengatakan, saya ya Rasulullah. Diambil lagi pedang, posisinya sujud juga, mau dibunuh, tidak jadi, sedang sujud. Sayyidina Umar kembali mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak berani membunuhnya, dia sedang sholat, dia seorang muslim. Kemudian Nabi katakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kau pergi bunuh orang tersebut. Sayyidina Ali ambil pedang, ternyata orang itu sudah hilang. Sayyidina Ali itu pasti akan bunuh orang itu, karena beliau ini sudah terbukti, ini secara historis ya, apapun yang Nabi perintahkan tidak ada ragu dia. Nabi hijrah, ganti posisi tempat tidur, itu Sayyidina Ali tahu, ini yang dia korbankan nyawa. Tahu di luar sudah ada persiapan kaum musyrikun ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi dia sami'na wa ata'na. Kalau nyawa dia rela, dia kasih cuma-cuma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana orang itu hilang. Sayyidina Ali kembali, kemudian bertanya kepada Rasulullah. Beliau menjelaskan kepada Nabi, ya Rasulullah, orang itu sudah hilang. Maka Nabi mengatakan, kalian tahu tidak siapa orang tersebut yang saya suruh kalian membunuhnya? Mereka mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, dari keturunannya nanti akan keluar anak-anak turunan yang membuat fitnah di dalam agamaku, agama Islam, sampai nanti mendekati hari kiamat. Jadi ada faktor genetika. Maka percuma kita kalamkan, kita jelaskan, kita uraikan sesuatu yang baik, kita sebutkan pendapat-pendapat para ulama yang termaktub di dalam kitab, menolak. Faktor genetika, min jildatina, berasal dari kulit kami.
wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berkalam, berbicara menggunakan bahasa kami. Nah, ini hadis dari Hudzaifah al-Yamani. Sebagian ulama hadis mengatakan makna al-muradu bil khair ba'da syarr ayyam Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Tadi kalau kita simak hadis yang pertama, Nabi jelaskan di saat keburukan akan muncul kebaikan, yaitu setelah keburukan itu akan muncul kebaikan, itu adalah di masa Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Insyaallah pertemuan berikut kita bahas tentang biografi Sayyidina Umar Ibnu Abdul Aziz, dan pertemuan berikut mungkin pertemuan yang terakhir untuk kita libur karena menyambut bulan suci Ramadan, bulan Sya'ban, habis hari raya Idul Fitri, baru kita kembali mulai adakan pengajian. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiah, panjang umur, fi ta'ah wal ibadah wal istiqamah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.